Hi students, how are you today? I hope you're fine, good, very well, fantastic, and super happy today. Good morning students, welcome back to English class for grade 5. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris untuk kelas 5. Baiklah students, so today we will study about lesson 2. Nah, lesson 2 ini judul temanya adalah giving direction atau memberikan arahan. Nah, Miss akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di bab kedua ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan mengenal nama-nama ruangan dalam bahasa Inggris ya, nama-nama ruangan yang ada di sekolah, oke? Lalu yang kedua kita akan pelajari tentang ordinal numbers. Apa itu ordinal numbers? Ordinal numbers adalah angka untuk urutan, misalnya pertama, kedua, ketiga, tentunya dalam bahasa Inggris ya students. Lalu yang terakhir kita akan pelajari tentang imperative sentence. Tentu saja imperative sentence atau kalimat perintah yang akan kita pelajari ini masih berkaitan dengan tema yang kita pelajari di bab kedua ini. Oke? Oke students, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar kaca kalian. Oke? What picture is this? Okay, so there are two people here, ada Melin dan juga gurunya. Miss akan berikan pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Where are the people? Di manakah orang-orang ini? Okay, ada yang bisa jawab? Right, jawabannya adalah at school. Jadi mereka ada di sekolah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. What do you see on the wall? What do you see on the wall? Apa yang kamu lihat di dindingnya? Oke, bisa dilihat ya di dindingnya ada apa, students? Ada peta. Peta dalam bahasa Inggris kita sebut dengan maps. Jadi, what do you see on the wall? School map. Jadi peta sekolah, ada jenis-jenis ruangan di sana ya, students. Lalu yang ketiga, does Melin School have one floor? Apakah sekolah Melin memiliki satu lantai? Ayo, ada yang bisa tebak? Kalau dari denahnya tidak kelihatan ya students, tapi dari latar yang ada di gambar tersebut, di belakang Melin dan juga guru Melin, di sana terlihat ada stair. Oke, staircase, yaitu adalah tangga. Berarti apakah sekolah Melin memiliki satu lantai? Tidak ya students, berarti memiliki lebih dari satu lantai. Jadi jawabnya, does Melin School have one floor? Jawabnya adalah no, she doesn't, atau no, she does not. Lalu kita ke pertanyaan nomor 4. Who is Melin talking to? Who is Melin talking to? Dengan siapa Melin itu berbicara? Atau siapa yang Melin ajak bicara? Oke, sudah jelas ya students, di situ ada siapa selain Melin? Ada guru Melin. Jadi jawabannya adalah Melin's teacher atau her teacher. Oke students, we go to the next page. Kita ke halaman selanjutnya, yaitu di halaman 19. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama ruangan di dalam sekolah. Oke? Oke students, langsung saja yang pertama ada a canteen. A canteen. A canteen. A canteen berarti adalah sebuah kantin. Kantin tahu ya students, adalah tempat di mana kita membeli makanan, minuman, dan juga makan. Bisa makan di sana. Oke. Lalu yang kedua ada a classroom. A classroom. A classroom. A classroom adalah ruang kelas. Oke, students. Lalu yang ketiga ada a computer room. A computer room. A computer room. A computer room berarti ruang komputer. Oke. Lalu ada infirmary. 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 Infirmary itu artinya adalah UKS. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan UKS atau unit kesehatan sekolah.
Di sana ada banyak peralatan medis ya, students. Lalu selanjutnya ada a laboratory. A laboratory. A laboratory. A laboratory. A laboratory adalah laboratorium. Lalu berikutnya ada a library. A library. A library. A library adalah perpustakaan. Lalu selanjutnya ada a principal's office. A principal's office. A principal's office. A principal office adalah kantor kepala sekolah. Oke, students, jelas ya di sini. Kantor kepala sekolah. Lalu ada a teacher's office. 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 A teacher's office adalah kantor guru. Lalu a school hall. A school hall. A school hall. School hall adalah aula sekolah. Aula sekolah adalah ruangan yang besar biasanya ya, students. Oke, cukup belajar ya, students, sampai di sini. Baiklah anak-anak, nah selanjutnya Miss akan ingatkan kembali bahwa sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya kita sudah belajar tentang preposition atau preposisi ya. Preposisi ada banyak ya, ada misalnya di samping, di atas, di bawah, di depan, di belakang. Nah, dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini akan kita gunakan kembali preposisi yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama ada beside. Beside. Beside berarti di samping, oke? Lalu ada between. 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 Between berarti di antara. Lalu yang ketiga ada opposite. 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 Opposite berarti berlawanan, oke? Baiklah anak-anak, selanjutnya coba perhatikan peta yang ada di halaman 20 atau di layar kaca kalian saat ini. Nah, di sana sudah ada peta sekolah ya, ada school maps di situ. Nah, di bawahnya ada kalimat. Coba perhatikan satu-satu. Yang pertama adalah the principal office is beside the library. Artinya apa, students? The principal office tadi berarti ruang kepala sekolah atau kantor kepala sekolah. Jadi kantor kepala sekolahnya ada di samping perpustakaan. Apakah betul, students? Coba dilihat di gambarnya. Oke ya, ternyata benar. Oke, jadi ruang kepala sekolah ada di samping perpustakaan. Lalu yang kedua, room 2B is between room 2A and room 2C. Jadi ruangan 2B ada di antara ruangan 2A dan 2C. Benar atau tidak, students? Right, benar ya students, bisa kita lihat di school map-nya. Lalu yang ketiga ada the library is opposite the teacher's office. Perpustakaannya berlawanan dengan kantor guru. Is it true or not? Benar atau tidak? Benar ya students? Oke, bisa dilihat dari school map ya students. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ordinal number. What does it mean ordinal number? Ordinal number adalah urutan angka ya. Misalnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke? Coba perhatikan kata-kata berikut ini ya. Yang pertama adalah first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Artinya adalah bisa kalian baca masing-masing ya. Di sini ada first artinya adalah pertama, lalu second kedua, third ketiga, fourth keempat, fifth kelima, sixth keenam, seventh ketujuh, 8 ke-8, 9 ke-9, dan 10 adalah ke-10. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan latihan terlebih dahulu. Untuk latihannya adalah listen and circle, yes or no. Jadi diminta untuk mendengarkan dan juga melingkari yes atau tidak ya, yes atau no. Untuk
Nomor satu, Miss akan beri contoh terlebih dahulu. Nomor satu, kalian akan mendengarkan suara seperti ini. The toilets are beside room 1A. Artinya adalah toiletnya ada di samping ruangan 1A. Is it true or not? Apakah benar atau tidak? Kita lihat di petanya. Dan ternyata benar ya students. Jika benar maka kita lingkarin kata yes. Jika salah maka kita lingkarin kata no. Apakah sudah cukup jelas students? D. Listen and circle yes or no. 1. The toilets are beside room 1A. 2. The laboratory is beside room 2C. 3. The teacher's office is beside room 1C. 4. Room 1A is opposite room 2C. 5. The teacher's office is in front of room 2A. 6. Room 1A is opposite room 1B. 7. Room 2B is between room 2A and the toilets. 8. Room 1A is between the toilets and room 2A. 9. Room 2A is between room 2B and the infirmary. 10. Room 1B is beside room 2B.